الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian Masjid As-Sunnah Ma'had Al-Imam At-Tirmidzi Dusun Jobangan, Desa Tertak, Kecamatan Pari, Kabupaten Kediri, rahimani Allahu yakum. Alhamdulillah kita bisa hadir di masjid ini, sebuah masjid, sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita di Masjid As-Sunnah ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang kita sangat berharap mudah-mudahan amal soleh kita ini, thalabul ilmi kita ini nantinya menjadi pemberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mendoakan mudah-mudahan yang mewakafkan tanah ini dan juga yang ikut membangun pesantren ini, lebih-lebih ikut membangun masjid ini, mudah-mudahan amal ibadahnya, sedekahnya, infaknya, wakafnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan di antara tanda bahwa jika sedekah infak kita berupa harta ini diridhoi oleh Allah apabila digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah, dan juga kegiatannya makmur. Ini diantara tanda-tanda insya Allah sedekahnya termasuk sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini melanjutkan kitab Mukhtasarul Aqidatil Islamiyah, ringkasan akidah Islam. Kita masuk pembahasan yang baru tentang afkarun khatiratun muntashirah. Tadi antum umumkan apa judulnya? Saya nggak lihat tapi bahaya. Ya, diartikan judulnya bahaya syubhat di masa kini, nggak apa-apa. Judul aslinya adalah, jadi judul itu boleh dibuat menarik asal tidak keluar dari inti. Judul aslinya adalah afkarun, pemikiran-pemikiran, berbagai macam pemikiran, khatiratun, yang membahayakan, yang berbahaya, muntasyiratun, lagi tersebar luas di masyarakat. Pemikiran-pemikiran yang tidak benar itu biasa disebut dengan syubhat. Syubhat adalah pemikiran-pemikiran manusia yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, yang tidak sejalan dengan kitabullah, kitab Allah yaitu Al-Quranul Karim, dan juga tidak sejalan dengan As-Sunnah An-Nabawiyah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut oleh para ulama dengan sebutan syubhat.
kerancuan berpikir, racun pemikiran. Ini sebutan para ulama. Jadi kalau kita artikan dalam bahasa kita adalah kerancuan berpikir dan juga racun pemikiran. Seorang hamba Allah, dia boleh berpikir dengan akalnya, namun akal itu mengikuti wahyu. Sebab akal jika tidak dibimbing oleh wahyu, maka dia akan menyimpang. Karena akal itu ciptaan Allah, dan akal tidak akan mampu menjangkau hal-hal yang tidak bisa dijangkau kecuali dengan perantaraan penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah. Sebab seandainya akal mampu menjangkau segala sesuatu, mampu memahami segala sesuatu, tentunya Allah tidak akan mengutus para rasul, para nabinya, salawatullah wassalamuhu alaihim, dan juga tidak perlu Allah menurunkan kitab-kitabnya. Seandainya akal kita mampu menjangkau segala sesuatu, mampu memahami segala sesuatu. Karena akal kita terbatas kemampuannya untuk memahami, maka diutuslah para rasul dan para nabinya Allah untuk menjelaskan hukum-hukum Allah. Karena kita tidak akan bisa bahagia di dunia ini, lebih-lebih di akhirat, kecuali kita kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu kembali kepada dinul Islam, agama Islam. Tayyib. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tegas dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat nomor 19. Allah katakan, "Innad dina 'indallahil Islam." Innad dina, sungguhnya agama yang hak, yang benar dan yang diterima, indallahi, di sisi Allah, al-Islam, hanyalah agama Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Selain Islam bukan agama yang hak, bukan agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan hamba-hambanya, jangan sekali-kali memeluk agama selain Islam. Dan jika telah berislam, telah menjadi muslim dan muslimah, jangan pernah mengerjakan amalan yang tidak ada landasannya dari Islam. Dua ini terlarang. Memeluk agama selain Islam hukumnya haram. Kemudian menjalankan syariat di luar syariat Allah, syariat Islam juga terlarang. Oleh karena itu Allah berfirman di surat yang sama, surat Ali Imran ayat 85. Kalau tadi ayat berapa? Nomor 19. Tolong, mana mushafnya? Ya, di sini diletakkan satu, supaya nanti kalau saya salah sebut angka atau nomor surat dan nomor ayat bisa diluruskan. Tayyib. Allah berfirman dalam surah Ali Imran surat ketiga juga ayat yang ke-85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam untuk dipeluk atau untuk dikerjakan ajaran-ajarannya, untuk diikuti ajaran-ajarannya, fala yuqbala min, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya. Agama selain Islamnya yang dipeluk itu tidak diterima. Ajaran selain Islam yang dikerjakan olehnya, diikuti olehnya juga tidak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi yang pertama tadi dalam surah Ali Imran ayat berapa? 19 ya. Innad dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang hak, yang diterima, yang benar dan diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Dan para nabi, para jamaah, tidak ada satupun nabi yang agamanya Yahudi, tidak ada yang Nasrani. La Yahudi wala Nasrani. Semuanya mereka beragama Islam. Dan para nabi dan para rasul Allah semuanya muslimun, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi di ayat yang ke-85 Allah memperingatkan hamba-hambanya supaya tidak sekali-kali memeluk agama selain Islam, atau yang sudah muslim jangan sekali-kali mengerjakan ajaran di luar ajaran Islam, juga tidak akan diterima oleh Allah. Allah tegas mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina."
Barang siapa yang mencari-cari agama selain Islam, dijadikan sebagai agama yang dipeluk atau ajaran yang diikuti dan dikerjakan, fala yuqbala min, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Coba sekarang, mohon maaf, jangan ada yang tersinggung. Ngaji itu nggak boleh baperan. Baper itu apa? Bawa perasaan. Orang ngaji itu latihan tegar ya. Karena sebenarnya ngaji itu memperbaiki diri. Sebelum dai, ustadz, kiai, penceramah, dia menasihati orang lain, dia menasihati dirinya dengan dia membaca kitab itu, membaca ayat, membaca hadisnya. Berjamaah rahmatullah ta'ala. Saya mau tanya, ada tidak dasarnya dari Al-Quran dan hadis orang yang jenazahnya sudah dimasukkan ke liang lahat atau ke syak cempuri, diadzani dan diiqamai? Ada tidak para jemaah? Tidak ada hadisnya. Kalau azan di telinga kanan bayi ketika baru dilahirkan, hadisnya diperselisihkan. Ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif. Artinya boleh dikerjakan, boleh tidak. Azan di telinga bayi yang baru dilahirkan, dikerjakan bagus, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Seperti sholat sunnah, antum kerjakan sholat sunnah ba'diyah maghrib tadi bagus, tidak boleh dicela karena hanya sunnah. Tapi azan di telinga mayit ini tidak ada. Tidak ada para jamaah tuntunannya. Kenapa kita mengerjakan sesuatu yang tidak ada tuntunannya? Karena mayit itu tidak membutuhkan azan. Yang membutuhkan azan itu adalah kita yang masih hidup. Azan itu apa? Azan itu kata para ulama adalah an-nida, panggilan, seruan untuk kita datang ke masjid. Coba di antara seruan azan apa? Hayya 'alas shalah. Mari menuju sholat, seruan untuk sholat. Lah mayat apa bisa sholat para jemaah? Mayat apa bisa sholat? Tidak. Loh Ustaz, tapi bayi itu kan juga tidak bisa sholat. Sebentar, jangan dibantah dulu, saya belum selesai menjelaskan. Saya jelaskan pelan-pelan supaya runtut ya. Penjelasan itu harus runtut, pelan-pelan. Kata para ulama, ini bukan jawaban saya. Kenapa bayi diadzani, mayat tidak? Sebab bayi itu diperdengarkan bacaan adzan supaya yang masuk ke telinganya, walaupun ketika itu telinga belum berfungsi, supaya yang masuk adalah panggilan adzan, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar nanti ketika bayi itu sudah mulai berfungsi telinganya, dia tidak asing dengan panggilan adzan. Sebab bayi itu kalau baru lahir telinganya belum berfungsi. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, kalian tidak memiliki ilmu sedikit pun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah jadikan untuk kalian itu pendengaran ya. Kemudian penglihatan dan juga hati. Allah jadikan pendengaran. Awal kali bayi lahir, telinga dua sudah ada di kepalanya, tapi fungsinya belum ada. Belum ada fungsi. Coba teriak di dekat bayi, tidak akan kaget dia. Tapi nanti ketika bertambah umurnya, usianya sehari, 2 hari, 3 hari, dia mulai menangis kalau mendengar suara yang keras. Dia mulai kaget ya. Kelihatan itu bayi kaget itu, karena sudah mulai berfungsi. Nah ketika baru dilahirkan itu diperdengarkan adzan, karena terbukti sekarang ini beberapa penelitian di barat, apabila seorang ibu ketika anaknya masih di kandungan berupa janin, dia rajin baca Quran, itu terpengaruh anaknya, nanti pengaruhnya besar pada diri seorang anak. Berbeda dengan ibu yang tidak pernah baca Quran, anaknya susah untuk diatur. Kalaupun bisa, itu dengan doa mereka, ayah ibunya, yang bisa kemudian Allah rubah dengannya. Jadi pengaruhnya ada para jemaah. Kalau orang barat katanya anak itu supaya cerdas, ibunya ketika hamil tua itu diperdengarkan musik-musik klasik katanya. Itu orang barat. Tapi kaum muslimin, ibunda para ulama kita, itu sejak sebelum anak ada di kandungannya, itu sudah biasa membaca ayat-ayat Al-Quran,
Oleh karena itu anak-anak mereka mudah untuk diatur dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tadi ayat yang ke-85 Allah menyatakan fala yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Langsung kita masuk kepada bab ya. As-su'alul awal, pertanyaan pertama, halil hukmu lisya'bi, apakah hukum itu miliknya rakyat, wal malu lisya'bi, dan harta itu juga milik rakyat? Ini pertanyaan yang diajukan kepada Syekh. Halil hukmu lisya'bi, apakah hukum itu adalah haknya rakyat, artinya rakyat yang berhak untuk membuat hukum-hukum. Wal malu lisya'bi, dan harta juga milik rakyat. Sebelum kita jawab atau membacakan jawaban Syekh, silakan nanti dibuka surah Al-Maidah, bisa dicatat Al-Maidah surat nomor 5 urutannya dalam Al-Quran. Silakan dibuka ayat nomor 44, kemudian dilanjutkan 45 dan ayat 47. Jadi dalam surah Al-Maidah surat nomor 5, nanti kita bukakan ya, dari mulai ayat nomor 44, 45 dan juga 47. Yang ayat 44 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Di ayat 44 kita lihat ya. Allah menyatakan, "Wa man lam yahkum", barang siapa yang tidak mau berhukum, tidak mau melaksanakan hukum, bima anzalallah, hukum apa saja yang Allah telah turunkan kepada nabinya dan rasulnya, faulaika humul kafirun, maka orang-orang itu mereka adalah orang-orang yang telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya hukuman terberat bagi seorang muslim dan muslimah yang tidak mau berhukum dengan hukum Islam, tidak mau diberi keputusan dengan hukum Allah, itu sampai derajat dia murtad dari keislamannya. Ini hukuman terberat, surat Al-Maidah ayat 44. Namun yang menjadi catatan, tolong dicatat dengan baik, tidak boleh kita bermudah-mudahan di dalam menjatuhkan vonis seorang itu murtad atau kafir. Ini yang membedakan antara Ahlus Sunnati wal Jamaah dengan kelompok Al-Khawarij. Kelompok Al-Khawarij menemukan ayat ini, ketika mereka mendapati ayat ini, mereka berjingkrak-jingkrak. Artinya mereka punya modal untuk mengkafirkan orang. Paham tidak? Punya modal untuk mengkafirkan siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Langsung mereka samakan. Tidak mereka teliti dahulu, kenapa tidak mau berhukum, apa sebabnya, apakah dia mau masih meyakini hukum Allah yang terbaik, ataukah dia sudah tidak meyakini hukum Allah lagi, tidak mengimaninya. Ini tidak bisa semuanya dihukumi sama. Seorang yang membunuh pun kalau dihukum Islam, dan saya yakin dihukum selain Islam pun sama, tidak serta-merta hukumannya sama. Seorang pembunuh, ada yang dia membunuh dengan berencana, pembunuhan dengan berencana, ada yang pembunuhan berencana sengaja, ada yang pembunuhan berencana tidak sengaja, ada pembunuhan yang salah, dia tidak sengaja membunuh tapi kemudian si korban terbunuh dan wafat. Ini semuanya para jamaah yang rahmati Allah taala, ini dibedakan di dalam hukum Islam dan hukum-hukum umum, hukum-hukum pidana umum. Bagi yang pernah belajar ini ya, alhamdulillah saya pernah mempelajari hukum-hukum pidana umum maupun hukum-hukum hudud. Jadi tidak disamakan. Lantas bagaimana kelompok-kelompok Khawarij, mereka dengan mudahnya mengkafirkan sesama muslim atau mengkafirkan kaum muslimin karena mereka memahami ayat ini dengan pemahaman mereka pribadi, tidak mengembalikan kepada pemahaman para sahabat, di mana para sahabatlah yang paling memahami ayat ini, yang paling paham ayat ini. Sebab ini penting ini.
Nanti di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-45, Allah nyatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah telah turunkan, dengan hukum yang Allah telah turunkan kepada Nabi dan Rasulnya, fa ulaika humudz zalimun, maka mereka-mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi tidak mesti kafir, kadang-kadang zalim. Ini enggak dibaca oleh orang Khawarij. Pokoknya kelompok sesat itu cirinya itu memakai satu dalil meninggalkan dalil yang lain. Kalau Ahlus Sunnah semua dalil dipakai, bahkan dalil-dalil itu dikumpulkan untuk dipahami. Apakah saling bertentangan? Tidak mungkin Allah berfirman dengan firman yang saling bertentangan, dan tidak mungkin Rasulullah SAW bersabda dengan hadis yang bertentangan dengan firman Allah, tidak mungkin. Maka kita kembalikan pemahaman ini kepada as-sahabah, kepada as-salafus saleh, kepada generasi yang saleh, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan ulama-ulama kita. Kemudian di ayat yang ke-47, nanti silakan dilihat sendiri ya. Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah," barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah telah turunkan, fa ulaika humul fasikun, maka mereka-mereka inilah orang-orang yang fasik. Jadi terkadang kufur kafir, kadang-kadang zalim, kadang-kadang fasik, tergantung kondisinya, tidak dihukumi sama. Sekarang kita lihat jawaban beliau. Al-jawabu hadhihi kalimatun, ini adalah beberapa ucapan, kata-kata mukhtara'ah, kata-kata yang dibuat-buat, kata-kata yang diada-adakan. Hukum milik rakyat itu kata-kata buatan manusia. Hukum itu milik apa? Milik Allah, bukan milik rakyat, para jamaah. Hukum itu bukan milik rakyat. Sekarang saya tanya, rakyat mana kalau begitu yang dipakai hukumnya? Ya tergantung Ustaz, negaranya mana? Kan gitu. Kalau begitu, setiap negara punya hukum sendiri. Iya. Orang Islam tidak demikian. Orang Islam hukumnya satu, hukum yang ada dalam Al-Quran dan hukum yang ada dalam sunnah satu. Mau orang Islam Amerika yang tinggal di Amerika, orang Islam Indonesia, orang Islam Jepang, satu hukumnya, tidak berubah, karena mereka hanya mengikuti hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita bertanya, Ustaz, bagaimana kita tinggal di negeri yang tidak berhukum dengan hukum Allah? Ya kita dakwahkan terus dan sabar. Satu negeri itu loh bisa berubah hukumnya, para jamaah. Tahu Korea Utara dulu itu belum komunis dia, paham tidak? Kemudian menjadi negara komunis. Cina dulu bukan komunis dulu, kemudian menjadi negara komunis. Berarti bisa berubah nggak hukum satu negeri? Bisa. Turki kemarin sudah kita bahas, dulu hukum Islam, sekarang menjadi hukum liberal. Bisa berubah nggak? Bisa. Kembali kepada rakyatnya. Kalau semua rakyat menginginkan diterapkan hukum Allah, semuanya akan berubah, para jemaah. Ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah ada indikator ke sana, indikasi ke sana. Sudah ada tanda-tanda ke sana. Lihat sekarang sudah banyak kaum muslimin yang ingin sistem muamalahnya jauh dari riba, ya enggak? Berarti kan pakai hukum Allah kalau gitu. Anti riba, perumahan syariah. Sebenarnya kata-kata perumahan syariah kurang tepat. Yang betul perumahan dengan akad syariah itu baru tepat. Jangan nanti dinamakan perumahan syariah, akadnya masih riba. Ya, perumahan syariah, syariahnya di mana? Belum syariah. Wong banyak perumahan itu katanya perumahan syariah tapi belum syariah. Bagaimana kalau kita masuk ruangan tamu yang dibangun oleh perumahan syariah itu masih bisa menghadap ke kamar pemiliknya? Ini belum syariah namanya. Tidak boleh ruang tamu itu menghadap kamar pemilik sebenarnya. Jadi rumah kita kalau masih bisa terlihat dari ruang tamu harus kasih apa? Tirai, pada jamaah. Ruang tamu itu harus terpisah sebenarnya. Kalau di Saudi itu, pada jamaah ya, ini misalnya lihat kantor kita itu sebelah sana, lihat jauh utara itu ruang tamu. Ruang tengah ini yang kelas-kelas ini dan terpisah, nggak bisa dilihat, ada pintunya. Jadi yang bisa masuk rumah hanya tuan rumah. Tapi di Saudi itu ruang tamu itu semua ada fasilitasnya. Ada kamar untuk menginap,
Biasanya ruang tamunya syekh itu kitab-kitabnya di situ semuanya, ada kamar untuk menginap, ada kamar mandinya, bahkan sebagian syekh itu ada dapurnya. Jadi nanti orang yang menginap di situ bisa masak-masak sendiri, ya, bikin indomie sendiri kalau di Indonesia ya, pada sama. Jadi tidak bisa terlihat, itu betul-betul syar'i. Nah sekarang ini coba perumahan-perumahan rata-rata, ruang tamunya menghadap ke dua kamarnya, coba. Dapurnya juga kelihatan. Istri kita kalau keluar masuk kamar kelihatan. Nanti kalau istri kita sedang di kamar, kemudian ada tamu laki-laki datang ke rumah kita, kita menemuinya, anak kita keluar masuk kamarnya terlihat istri kita nggak pakai jilbab, ya nggak pada zaman. Belum syar'i, banyak rumah-rumah kita begitu, banyak rumah-rumah seperti itu. Maka alhamdulillah sekarang sudah banyak sekarang ini yang pengen jual beli sistem syariatnya, muamalah yang syariah, tidak mau riba, tidak mau ada hubungan dengan bank-bank konvensional. Ustadz Irwandi, Ustadz kita, Al-Ustadz Dr. Irwandi Tarmidhi LCMA Hafizahullah Ta'ala mengatakan, sebenarnya kalau seandainya bank-bank konvensional itu ditiadakan, diganti dengan bank-bank syariah, itu tidak perlu ada yang dikecewakan, disakiti, dan dirugikan serta didolimi. Tidak perlu. Tidak perlu ada yang dikecewakan, disakiti, didolimi, dan dirugikan. Paham maksudnya ini? Jadi begini misalnya, bank syariah, bank umum ini miliknya orang Nasrani, jelas Nasrani. Saya tidak menjelek-jelekan Nasrani. Ini miliknya orang Nasrani, bukan Muslim atau Yahudi lah. Miliknya orang Yahudi, uangnya milik Yahudi. Kemudian dia bilang, apa? Dia bilang ini bank ini mau saya jadikan bank syariah, boleh pada? Ya boleh, tapi dia nggak dapat pahala karena belum masuk Islam. Tapi boleh dia memakai sistem syariat, boleh. Karena dia begini, kalau sistem riba nanti pegawai saya mau keluar semua, resign semua. Kenapa? Nggak mau riba pegawai saya. Karena dia iman dengan pegawai-pegawainya yang sudah pengalaman di bidang bertahun-tahun, di bidangnya bertahun-tahun, maka dia mau merubah sistemnya. Boleh nggak? Boleh. Kata Ustadz Irwandi, tidak ada yang disakiti, tidak ada yang didolimi, tidak ada yang dirugikan, dan seterusnya. Karena bangunannya tidak perlu kita bongkar, pegawainya tidak perlu kita ganti, tidak perlu di PHK. Loh Ustaz, kan belum mengerti sistem ekonomi syariah, didiklat, kasih pelatihan, iya. Jadi banknya libur dulu, kasih pelatihan, datangkan ustadz-ustadz yang mengerti ekonomi syariah, atau bank-bank syariah yang sudah berjalan, misalnya Bank Rosji diundang di Saudi misalnya. Nanti disampaikan pelatihan-pelatihan, tinggal mengganti, misalnya katakanlah bank ini ya, bank apa misalnya, itu tinggal mengganti bank titik-titik syariah, tambah syariah, sudah selesai. Bangunannya tetap, pegawainya tetap, direkturnya tetap, pemiliknya tetap. Jelas para jemaah? Sistem syariat tidak merugikan siapapun, tidak ada yang dirugikan sama sekali. Bahkan hukum-hukum Allah itu semuanya adil dan membawa kepada kehidupan yang lebih baik, membawa kepada kehidupan yang lebih baik apabila kita mengerti hukum-hukum Allah. Kita lanjutkan. Jadi kata-kata hukum milik rakyat ini adalah kata-kata buatan manusia, tidak pernah datang dari Al-Quran dan Sunnah. Yang datang tadi surat Al-Ma'idah ayat 44, 45 dan 47, jelas-jelas hukum itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mukhtari'uha, dan mereka-mereka yang membuat-buatnya, membuat kata-kata ini, kadibuna, mereka telah berdusta, fi za'mihim, dalam sangkaan mereka, la yutabbiquna dzalika ala anfusihim, sebenarnya mereka tidak menerapkan itu untuk diri-diri mereka. Jadi mereka itu dusta. Kalau hukum itu milik rakyat, itu dusta. Demokrasi bagaimana, Pak? Untuk rakyat, oleh rakyat, dan apa? Apa? Gimana? Dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Itu demokrasi. Demokrasi itu bukan hukum asli Indonesia loh. Mohon maaf ya, ini kita bicara fakta. Mohon tidak ada yang tersinggung. Saya mau bicara fakta. Indonesia ini hukumnya hukum apa asalnya? Kerajaan. Itu malah sesuai dengan Islam. Kembalikan kepada hukum kerajaan. Mataram kerajaan mana, apa sana Bugis kerajaan Maluku dan seterusnya. Kembalikan. Itu lebih sesuai dengan hukum Islam. Hukum kerajaan itu tidak semuanya tidak sesuai dengan Islam loh. Banyak kesesuaian hukum kerajaan dengan hukum Islam.
banyak kesesuaiannya. Makanya lihat kerajaan Brunei maju nggak? Kerajaan Saudi Arabia maju tidak para jemaah? Dan banyak kerajaan maju. Inggris pun masih bersifat kerajaan. Jangan lupa mas. Makanya belajar ilmu itu jangan setengah-setengah. Dan belajar ilmu jangan dari orang-orang liberal. Belajar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak menipu umat. Kalau orang liberal ini menipu itu segojangan, kalau orang Jawa bilang. Segojangan itu apa? Biasa. Kalau ustadz-ustadz kita takut menipu, dicatat oleh malaikat kata-kata kita ini. Makanya ngajinya Ahlus Sunnah itu pakai kitab. Nggak ceramah kesana kemari, ngalor ngidul bicara, tidak, pakai kitab ada landasannya. Silakan dicek kembali kitabnya. Ayat pun ditunjukkan mana ayatnya, di mana hadisnya ditunjukkan ini sahih atau tidak sahih. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampun padang pikiran panjenengan sudah terbuka ya. Pikiran kita sudah terbuka. Ternyata kita ini mengikuti demokrasi. Demos dan kratos itu dari mana? Dari Yunani, bukan dari Indonesia. Ini bukan Nusantara ini ya. Ayo kita kembali ke Nusantara. Kalau jujur loh ya, kembali ke ajaran Nusantara. Mari kita kembali coba ajaran Nusantara. Kalau jujur, jangan kembali ke demos kratos, ajaran orang-orang Yunani yang dibela mati-matian. Tidak boleh pada jamaah yang rahmati Allah Ta'ala. Taib fayatanazalu lisya'bi wala an ra'yin wahidin min araihim. Ketika mereka yatanazalu lisya'bi, mereka membiarkan hukum itu untuk rakyat. Artinya hukum itu dibuat oleh rakyat. Sebenarnya wala an ra'yin wahidin min araihim, tidaklah dari satu pendapat di antara pendapat mereka. Bal hiya naghmatu taghririn, bahkan itu merupakan kata-kata baik yang membahayakan. Li'ilha'i syu'ubi, untuk memperdayakan rakyat-rakyat alati tuhibbut tanaffusa min hukmihal awal, yang mereka ingin bernafas dari hukumnya yang pertama. Faham maksudnya ini? Orang yang tidak faham Islam itu ingin meninggalkan hukum Islam karena katanya ingin lega, bernafas lega. Karena kalau diterapkan hukum Islam semuanya serba menakutkan. Makanya saya sering sampaikan, tidak ada hukum Islam yang menakutkan para jemaah. Alhamdulillah, tanya anak-anak saya yang kurang lebih 4 tahun tinggal di Saudi. Alhamdulillah saya juga kurang lebih dari 6 tahun tinggal di Saudi. Tidak ada yang menakutkan bagi kami. Kami merasa bahagia tinggal di sana, merasa tentram tinggal di sana, merasa sejahtera tinggal di sana. Bahkan yang mengatakan itu orang-orang Nasrani dari Filipina. Itu yang saya dengar. Saya lupa bertanya kepada dari negeri-negeri lain, misalnya Sri Lanka, Burma yang ada di sana, India, Pakistan, saya lupa menanyakan. Tapi orang-orang Filipina yang non-muslim maupun yang muslim, mereka mengatakan tinggal di Saudi tentram hati mereka. Bahkan mereka mengatakan, kami ketika kerja di Saudi, gaji kami tidak sebesar ketika kami kerja di Amerika, kata mereka. Tapi kami bisa mengirimi keluarga kami dari hasil pekerjaan kami. Gajinya bisa ditransfer ke Filipina. Tapi di Amerika gajinya habis untuk senang-senang di Amerika. Coba. Di Saudi nggak ada mabuk-mabukan kan? Akhirnya duitnya ngelumpuk ya, terkumpul. Nggak ada perzinaan, uangnya terkumpul. Ya orang Nasrani apa? Mohon maaf ya, orang non Muslim apa yang dikerjakan para jamaah? Setelah kerja kan nggak ada ibadah mereka, ya kan? Ibadahnya mungkin pekanan atau ada yang nggak ibadah sama sekali kalau non Muslim ya. Nah ibadah mereka apa yang dikerjakan kalau bukan maksiat, mencari kesenangan duniawi ya, kesenangan nafsu syahwatnya mereka. Makanya ketika di Saudi mabuk nggak ada, zina nggak ada, judi nggak ada, belkoplo nggak ada. Ada pun langsung disikat oleh pemerintah sana. Akhirnya uang mereka terkumpul, hasil pekerjaan bisa dirasakan. Mereka pulang bawa uang banyak, mereka bisa bikin rumah dan bisa beli kendaraan ketika mereka masih di Saudi. Itu cerita mereka. Yang lebih lagi mereka cerita, kami tidak takut menaruh barang di Saudi. Ketika kami di negeri-negeri kafir itu, laptop kami hilang, HP kami hilang,
baju kami hilang, sepatu kami hilang, barang-barang kami hilang. Bayangkan. Di Saudi alhamdulillah jarang sekali ada kehilangan. Dalam beberapa tahun kami hanya mendengar satu kehilangan, itu pun yang mencuri bukan orang Saudi, sesama mereka, orang-orang asing yang tinggal di sana. Orang Filipina pernah ini, selama 6 tahun saya tinggal di satu kota itu. Saya pernah tinggal di satu kota 6 tahun. Saya pernah tinggal di satu kota 6 tahun. Itu selama 6 tahun di situ, baru sekali saya mendengar pencurian, itu laptopnya anak Filipina dicuri oleh temannya sendiri, dijual. Baru itu. Pencurian sangat jarang. Perkosaan tidak seperti di sini, nggak ada, hampir tidak ada perkosaan. Bertahun-tahun belum tentu ada satu perkosaan saja. Pembunuhan juga jarang. Itulah jika diterapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, litan khadi'a bil hukmi tsani, agar rakyat tertipu dengan hukum yang kedua. Hukum yang kedua ini hukum rakyat. Hukum yang pertama hukumnya Allah. Mereka tinggalkan hukum Allah katanya supaya bisa bernafas lega. Ini orang tidak faham para jamaah. Bernafas lega maksudnya tahu nggak? Supaya bisa berbuat maksiat. Kalau di Saudi nggak bisa untuk berbuat maksiat. Ketangkep bahaya. Sudah menikah berzina, alamat dirajam. Membunuh orang ketangkap, alamat dipenggal lehernya. Putus dia, hukuman kisos. Ya. Mencuri ketangkap, alamat dipotong tangannya. Lah, mereka merasa ini adalah apa para jamaah? Ini adalah hal yang membuat mereka sempit dada. Mereka tidak bisa bernafas lega. Kalau mereka tinggal di negara-negara kafir, bisa bernafas lega, bisa berbuat maksiat. Sebenarnya tidak para jamaah. Tidak, orang kafir sendiri menjadi saksi yang tadi saya ceritakan. Menjadi saksi. Itu adalah omongan orang-orang yang ingin menjauhkan rakyat atau umat dari agama Islam. Kita lanjutkan. Alladzi huwa asqa, di mana hukum Allah, hukum yang kedua, hukum rakyat itu lebih celaka, lebih mencelakakan, lebih menyengsarakan. Wa adallu, dan lebih sesat sabila jalannya. Wal haqqu, dan yang benar. Anna syu'ubal basyariyata, sesungguhnya masyarakat manusia, rakyat manusia, yajibu an takuna, atau bangsa manusia, yajibu an takuna masunatal karamati, bangsa manusia itu wajib antakuna masunatal karamati, terjaga kemuliaannya. Jadi bangsa manusia itu wajib terjaga kemuliaannya. Nailatan lil adli, dan mendapatkan keadilan. Wal hurriyatis sahihati, dan kebebasan yang benar. Kebebasan itu ada dua. Al-hurriyah, ya, al-muharramah, kebebasan yang diharamkan, dan yang kedua adalah al-hurriyah al-masmumah, al-hurriyah as-sahihah, kebebasan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebebasan itu ada dua. Orang sekarang ingin bebas, hidup bebas. Hidup bebas itu bebas berbuat apa saja, itu yang mana yang diinginkan? Bebas berbuat apa saja yang membuat kita celaka, atau bebas berbuat dalam koridor syariat kita, syariat Islam? Bebas berbuat tapi diatur dengan syariat. Para jamaah, sekarang saya tanya, kalau kita tinggal di negara yang diterapkan hukum Islam, kita bebas apa tidak memilih pekerjaan sesuai dengan kemampuan, keahlian kita? Bebas tak? Bebas. Di Saudi ada yang kerja jadi sopir, jadi tukang batu, jadi tukang las, kerja bengkel, guru, apa saja boleh. Tapi di sana kerja di tempat-tempat yang haram tidak ada, karena memang tidak disediakan tempat-tempat yang haram. Kalau di negara-negara kafir, ada yang kerja di bar, tempat minuman keras, ya. Ada yang kerja di karaoke, tempat naudzubillah min dzalik, orang-orang menyanyi sampai malam hari. Ada yang kerja di tempat-tempat yang haram yang lainnya, di tempat-tempat rumah-rumah bordil, rumah-rumah apa? Prostitusi. Tapi kalau Saudi tidak ada. Kalau itu dikatakan bebas, kebebasan, naudzubillah min dzalik, itu bukan kebebasan para jemaah. Itu adalah justru kita dikekang oleh syaitan. Kita ini apa? Dikekang oleh syaitan.
Kebebasan itu apabila kita bebas berbuat sesuai dengan koridor syariat kita, dibatasi dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebebasan yang hakiki sebenarnya. Kalau kita dikekang oleh setan, diajak ke sana kemari, ini sebenarnya kita masih dibelenggu oleh belenggu setan, dikekang dengan kekangan setan. Naudzubillah min dzalik. Maka beliau mengatakan, la tusaku, tidak digiring kal an'ami, seperti binatang ternak. Ini benar, di negeri-negeri kafir orang itu digiring seperti binatang ternak. Naudzubillah min dzalik. Dan kenyataan, lihat wanita-wanitanya mereka membuka aurat. Naudzubillah min dzalik. Ada yang punya anak nggak jelas siapa suaminya, siapa ayah dari anak tersebut. Naudzubillah min dzalik. Digiring seperti binatang ternak. Walakin, akan tetapi, la yajuzu, tidak diperkenankan, itlaqu hadhil kalimati, mengucapkan kalimat ini ala awatikiha, dengan sebebas-bebasnya. Fal hukmu lillahi, hukum itu miliknya Allah. Alladzi yajibu, yang wajib, an yakuna, hendaknya taujihu sya'bi, diarahkannya, dituntunnya rakyat ala nuri wahyihi, dengan cahaya wahyunya Allah. Hukum itu milik Allah, dan wajib rakyat itu dituntun, dibimbing dengan cahaya dari wahyunya Allah. Wa hukmihi, dan dengan cahaya hukumnya Allah. Wafqa syariatihi, sesuai dengan syariatnya. La an yakula, bukan seorang mengatakan al hukmu li sya'bi, hukum itu milik rakyat. Man yuwajjihu syu'uba, sekarang siapa yang akan mengarahkan rakyat, menuntun rakyat, nahwa raghabatihi, sesuai dengan keinginan-keinginannya. Huwa min ashabil madhahibil madiyati, dia adalah termasuk pemilik-pemilik madhab-madhab, pemikiran-pemikiran materi, wal mabadi, dan ajaran-ajaran, prinsip-prinsip al-wathaniyati, prinsip-prinsip keberhalaan, al-mukhalifati, yang bertentangan lima anzalallahu, dengan apa yang Allah turunkan. Wa yufridu sultatahu, dan dia akan memberikan kekuasaannya alaiha, kepada rakyat, qahran, dengan paksa, tahta syiaratin dajaliyatin makirah, di bawah syiar-syiar, dengungan-dengungan, ucapannya dajjal, para pendusta yang berbuat makar. Fakadzalika, demikian juga, malullahi, hartanya Allah, yajibu sarfuhu fil masalihil ammati, wajib untuk dibelanjakan di kemaslahatan umum. Jadi harta ini hartanya Allah, bukan harta rakyat, para jemaah. Jadi yang ada di buminya Allah ini, kekayaan alam ini miliknya siapa? Allah. Yang wajib dibelanjakan, digunakan untuk kemaslahatan umum. Kemudian wa hifdzi syughuril muslimin, dan untuk menjaga, melindungi celah-celah kaum muslimin, jalan-jalan masuknya musuh untuk menyerang kaum muslimin. Wa difa'i an jami'i qadayahum, dan untuk membela seluruh qadayahum, permasalahan-permasalahan kaum muslimin, fi masyarikil ardi, di belahan-belahan bumi yang timur, wa magharibiha, dan di belahan-belahan bumi yang barat, fauqa kulli syai'in, di atas segala sesuatu. Kemudian wal qiyami bid'awati ilallah, dan harta itu digunakan untuk menegakkan dakwah, seruan mengajak manusia kepada Allah. Jadi harta itu pertama digunakan untuk apa? Kemaslahatan umum, membangun jalan, ya, membangun fasum itu apa? Fasilitas umum. Ini kalau dalam bahasa Indonesia, al-masalih al-amah, ini fasum kalau bahasa kita, fasilitas umum, rumah sakit, apa saja yang digunakan, panti werda, panti-panti jumbo, apa saja fasilitas umum. Ini harta Allah, digunakan untuk itu. Kemudian untuk menjaga celah-celah yang bisa dimasuki oleh musuh-musuh Allah untuk menyerang kaum muslimin. Jadi perbatasan itu dijaga dengan harta dari Allah. Kemudian juga untuk membela segala permasalahan kaum muslimin yang ada timur maupun barat. Kemudian juga untuk berdakwah, digunakan harta itu untuk dakwah. Oleh karena itu, antum kalau mau tahu ya, di sana di Saudi Arabia itu dakwah itu didukung oleh pemerintah. Dai-dai kami digaji oleh pemerintah Saudi Arabia. Jadi dai itu digaji oleh pemerintah. Karena memang harta yang ada di satu negeri itu miliknya siapa? Allah.
digunakan untuk mendakwahkan Islam. Oleh karena itu di Saudi itu, antum saya kasih tahu, satu kantor dakwah itu per tahunnya yang masuk Islam bisa sampai 14.000 orang. Satu kantor dakwah yang masuk Islam bisa 14.000 orang. Kenapa? Karena didukung oleh dana dari pemerintah. Dan itu bukan hanya di Saudi, di beberapa negara begitu para jemaah. Betul-betul dukungan banyak. Dan alhamdulillah negara kita mulai menuju ke sana. Pesantren-pesantren diberi dana, apabila sudah memiliki izin operasional diberi dana, madrasah-madrasah diberi dana bos ya, dan seterusnya. Itu bagus. Menuju ke arah sana para jemaah rahmatullah taala. Kemudian wal isti'dadi bikulli quwwatin, dan untuk bersiap-siap, untuk mempersiapkan diri dengan segala kekuatan, liqamil muftari, untuk melemahkan orang-orang yang mengada-adakan perkara yang baru. Jadi semuanya itu digunakan untuk dakwah, digunakan untuk menghentikan segala macam bid'ah. Di Saudi bid'ah itu dihapuskan dengan dana-dana itu para jemaah. Jadi dana-dana itu digunakan untuk dakwah dan untuk menghentikan segala macam perbuatan-perbuatan bid'ah. Insya Allah alul bid'ah kalau kasih duit, antum mengikuti sunnah ya, ikut sunnah itu. Nanti panjenengan saya gaji per bulan ya, nggak usah bid'ah sudah. Saya gaji 10 juta, berhenti para jemaah. Kan ada di sini misi-misi untuk permurtadan, digaji murtad dia, ya enggak? Di Saudi juga begitu. Masya Allah, mereka diberi dana supaya mereka kembali kepada sunnah Nabi SAW. Diberi dana para jemaah. Ini disampaikan di sini oleh Syekh rahimahullah taala. Tapi saya rasa sampai di sini, biasanya saya tidak pernah sampai lebih 10 menit atau 5 menit karena panjang pembahasan kita. Insya Allah akan kita jelaskan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Saya belum menyampaikan ya hal-hal yang lain yang lebih penting daripada ini. Insya Allah kita akan sambung dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang insya Allah taala. Taib. Karena nanti ada pembahasan yang penting yang harus saya bahas secara terperinci pada jemaah, dan supaya terbuka wawasan kita bahwa ternyata selama ini kita salah memahami agama kita. Agama kita ini tidak ada para jemaah yang mengajarkan kekerasan ya, yang mengajarkan akhlak yang buruk, tidak ada. Oleh karena itu ini nasihat bagi saya pribadi dan para dai, hendaknya kita mencontoh dakwahnya Rasulullah SAW. Rasulullah itu tidak pernah ya di ceramahnya misuh-misuh, berkata kata-kata kotor, tidak pernah Rasulullah SAW. Beliau adalah seorang yang sangat berakhlak. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.